Kembali lagi pada video singkat kali ini yang membahas perbedaan HIR, RBG dan RV dalam ruang lingkup hukum pidana. Dan apakah HIR, RBG, dan RV masih berlaku dalam ruang lingkup hukum pidana? Pembahasan ini hanya ditemukan di channel Media Pengetahuan Hukum. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Media Pengetahuan Hukum ini. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. HIR adalah singkatan dari Herzian Inlands Reglement atau disebut sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu mengatur hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di Pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara atau disebut Staatblad nomor 16 tahun 1848 yang diperbaharui dengan Staatblad nomor 44 tahun 1941. Sementara RBG adalah singkatan dari Rect Reglement voor de Buitengewesten atau disebut Reglemen Hukum Daerah Seberang, yaitu mengatur hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara atau disebut Staatblad 1927 nomor 227. Sementara RV adalah singkatan dari Wetboek op die Burgerlijke Rechtvordering, yaitu mengatur hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing di zaman penjajahan. Tercantum dalam Staatblad 1987 nomor 52 junto Staatblad 1849 nomor 63. Ketentuan HIR, RBG dan RV dalam hukum acara pidana. Setelah Indonesia merdeka, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum di Indonesia maka diberlakukan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mempertegas bahwa hukum pidana material di Indonesia yang berlaku adalah WVSNI, namun ketentuan ini tidak berlaku di daerah-daerah Jakarta Raya, di wilayah bekas negara-negara bagian Sumatera Timur, di wilayah bekas negara bagian timur dan di Kalimantan Barat. Sehingga kemudian melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada Pasal 1 menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sekarang yang berlaku hanya satu Undang-Undang Hukum Pidana saja. Oleh karena itu, hukum pidana material yang berlaku hanya satu saja, yaitu WVSNI. Sedangkan untuk hukum pidana formil setelah Indonesia merdeka dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 maka berlaku ketentuan HIR, RBG, dan RV. Akan tetapi dengan adanya pengaturan mengenai hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ketentuan HIR, RBG, dan RV yang mengatur hukum acara pidana maka tidak berlaku lagi karena sudah diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu sumber hukum pidana, terdapat dua rujukan hukumnya, yaitu 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP, yang nama resminya Wetboek van Strafrecht sebagai hukum pidana material di Indonesia, yang diambil alih dari warisan hukum kolonial dengan beberapa perubahan. Kemudian KUHP berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1938 di samping atas mandat ketentuan peralihan UUD tahun 1945 pasca kemerdekaan. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP, yang nama resminya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berlakunya KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka telah mempertegas bahwa KUHAP menggantikan penggunaan HIR, RBG dan RV untuk hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Demikian video pembahasan kita kali ini. Nantikan selanjutnya video-video menarik lainnya hanya di channel Media Pengetahuan Hukum. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Media Pengetahuan Hukum ini. Sekian dan terima kasih.